Halo, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Kita akan melanjutkan video mengenai transformasi Laplace. Kali ini khususnya mengenai syarat cukup supaya transformasi Laplace dari suatu fungsi ini ada atau eksis. Nah, apa bedanya syarat cukup dengan syarat perlu? Saya tidak bahas di video ini ya. Anda bisa menggoogling atau menggunakan ChatGPT. Tapi mengapa saya bahas ini ya? Karena ini nanti terkait dengan video selanjutnya, yaitu saya ingin membuktikan transformasi Laplace dari turunan atau diferensial suatu fungsi. Maka saya ingin membahas mengenai syarat cukup ini. Nah, pertama, apa yang menjadikan ini syarat cukup ini bisa terpenuhi? Dia harus continue bagian demi bagian atau piecewise continuity ya. Jadi kalau kita lihat nanti di secara grafik itu dia continue ya di dalam rentang tertentu, lalu continue di dalam rentang tertentu ya, continue dalam rentang tertentu gitu ya. Dengan demikian bagian demi bagiannya itu continue. Yang kedua, dia bisa memiliki kita bisa cari ya, ada bentuk order eksponensial ketika misalnya ada nilai t-nya, fungsi daripada ft-nya itu ya, t-nya itu ketika lebih besar dari c sampai menuju tak hingga, kita bisa mencari bentuk ini atau bentuk yang ordernya eksponensial. Dengan demikian, saya bisa tuliskan seperti ini. Jadi fungsi ft ya, ketika t-nya itu lebih besar daripada suatu titik sampai menuju tak hingga, dia itu memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi suatu konstanta m dikalikan e pangkat suatu konstanta sebut saja alfa dikalikan t. Lebih kecil sama dengan ini ya, si ft-nya. Dan ini ada tanda mutlaknya, kita ambil nilai positifnya. Kalau misalkan ft-nya, fungsi yang kita lakukan transformasi Laplace terhadap dia ini bentuknya seperti ini ya, dengan rentang seperti ini, lalu juga memenuhi kedua syarat ini, berarti kita bisa mencari transformasi Laplace-nya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu transformasi Laplace dari suatu fungsi ft itu adalah fungsi ft ini kita kalikan dengan e pangkat min st, lalu kita integral terhadap dt dengan batas dari 0 sampai menuju tak hingga. Ini adalah definisi standarnya ya. Dengan demikian, apakah ini ada? Apakah ini bisa dicari? Nah, ini harus memenuhi kedua syarat ini ya. Nah, pertama-tama kita coba bagi dulu ya integralnya itu dari rentang 0 sampai C ya, lalu kemudian ditambah integralnya dari C sampai menuju tak hingga. Jadi integral ini saya pisah menjadi ada dua bagian ya, di mana ini 0 sampai C kita hitung dulu, tambah dari C sampai menuju tak hingga. Nah, yang sebelah kiri tentu saja bisa dihitung. Permasalahannya adalah yang di sebelah kanan. Kenapa? Karena ini ada bentuk improper integral, ada bentuk menuju tak hingganya. Ini yang problem yang perlu kita cari tahu apakah ini ada. Tetapi, seandainya ft ini adalah fungsi yang kontinu, sehingga ketika kita melakukan transformasi Laplace ya, di situ dia bisa ditemukan ya. Berarti apa? Berarti yang di sebelah kanan ini juga pasti memenuhi kedua syarat ini kan. Berarti apa? Berarti yang sebelah kanan ini, yang ini kan bisa dihitung ya. Yang sebelah kanan ini yang problem ya. Nah, sebelah kanan ini karena sebelah ruas kirinya ini ada, maka ruas kanannya ada. Dengan demikian kedua ruas ini harusnya ada. Yang kanan ini, yang paling kanan, harusnya ada. Artinya apa? Artinya bentuk ft-nya adalah ini. Nah, kita coba dulu ya. Mengapa kalau bentuk ft-nya adalah ini ya, memenuhi ini, maka ini bisa dihitung. Kita akan lihat. Pertama-tama adalah kita tuliskan yang sebelah kanannya saja ya. Jadi integral dari C sampai menuju tak hingga dari E pangkat min ST, FT, DT. Nah, ini akan lebih kecil sama dengan E pangkat min ST ya. Lalu kemudian di sini FT-nya ini kan lebih kecil sama dengan M, E, alfa T. Maka di sini saya ganti dengan M kali E pangkat alfa T, DT. Nah, di sini lebih kecil sama dengan. Karena kalau misalkan ini FT, lalu misalkan ini adalah M dikali E pangkat alfa T, maka ini lebih kecil sama dengan. Karena ini kan lebih kecil sama dengan, gitu ya. Nah, lalu kemudian, yang sebelah kanan ini kita bisa hitung, ini kan M-nya konstanta. Dia konstan. Bisa keluar dari integral, ya. Dengan demikian, kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, lalu ketika M-nya sudah keluar, kita perhatikan bahwa ini kan E pangkat min ST, ini E pangkat alfa T, maka ini bisa kita satukan menjadi E pangkat min ST tambah alfa T ya. Sehingga kita dapatkan ini menjadi bentuknya integral dari dari C sampai menuju tak hingga daripada E pangkat, nah ini saya keluarkan ya, saya keluarkan minusnya, saya faktorkan T-nya keluar juga. Jadi ini min dalam kurung S dikurang
alfa. Karena ini min kali ini kan jadi min S ya, dikalikan T gitu ya. Min dikalikan min alfa jadi plus alfa T. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya jadikan seperti ini. Perhatikan bentuk ini. Kalau misalnya teman-teman ingat ya, kita bisa melakukan transformasi Laplace. Ini anggap saja misalkan dari 0 sampai menuju tak hingga ya. Jadi ini kan kayak transformasi Laplace terhadap fungsi ft yang adalah 1. Maka ya solusinya adalah ini. Atau jika misalkan teman-teman ingin mencoba dengan menghitung memakai metode integral yang biasa ya, yaitu integral E pangkat gitu ya, itu kan bisa ya dengan menggunakan metode substitusi, hasilnya sama, akan mendapat bentuk seperti ini. Dengan demikian ini bisa dihitung. Ini adalah solusinya, ini adalah jawabannya. Jadi kalau misalkan integral yang di sebelah kiri ini lebih kecil sama dengan sesuatu nilai yang bisa dihitung ini, yang kita ketemukan ini, maka ini pasti bisa dihitung. Ya, jadi ini konvergen ya, bisa dihitung ya. Dengan demikian ini bisa didapatkan ya, ini bisa didapatkan ya. Berarti terbukti bahwa transformasi Laplace daripada fungsi ft ini bisa kita temukan. Jadi ini hanya bisa kita katakan bisa dicari asalkan yang kedua ini terpenuhi. Orde bentuknya bisa kita tuliskan dalam bentuk orde eksponensial. Oke, nah sekarang saya ambil satu contoh lagi. Misalkan ya, ada fungsi ft yang bentuknya adalah ini. Jadi fungsi ft-nya adalah e pangkat 3t per t plus 2. Itu fungsi ft-nya ya, fungsi ininya ya. Nah, apakah ini ada? Nah, kita coba ya. Yang pasti fungsi ini continue. Ya, oke ya, dia sudah memenuhi syarat pertama. Yang kedua nih, apakah bentuk ini bisa kita temukan ada suatu bentuk eksponensial di sebelah kanannya, di mana ini fungsinya adalah lebih kecil sama dengan dia ketika ini kita mutlakan ya. Ternyata ada ya, kalau kita tuliskan bisa seperti ini. Jadi E pangkat 3T ini per T plus 2, ini kan lebih kecil daripada E pangkat 3T per 2. Ya, karena ingat kalau bentuk pecahan ya, ini kan kita ambil nilai mutlaknya ya. Jadi ft ini kan ambil mutlaknya ya. Jadi ambil positifnya. Jadi kalau misalkan yang di bawahnya ini misalnya t-nya 100 gitu ya. Jadi ini 102. Ini kan 2. Nah, sesuatu dibagi 102, sesuatu dibagi 2. Tentu saja ini lebih besar. Ya, jadi ini akan selalu lebih kecil dari ini ya. Dengan t-nya ini makin lama makin membesar ya. Karena ingat kita mau mengintegralkan kan dari suatu nilai sampai menuju tak hingga. Ini kan yang problem kan. Dimana karena ini ada bentuk tak hingganya, impropernya. Ini yang kita pertanyakan. Tapi ketika ini bisa kita tuliskan dalam bentuk orde eksponensial seperti ini ya. Perhatikan bentuk ini. Ini kan sama aja dengan setengah dikali E pangkat 3T. Yang adalah bentuk ini. Yaitu suatu konstanta M. M-nya adalah setengah. E pangkat alfa T. Di mana alfanya adalah 3. Jadi kalau saya misalkan melakukan integral ya, integral atau transformasi Laplace daripada ini, lalu saya hitung secara terpisah seperti ini, yang ini bisa ditemukan, yang ini sebelah kanannya juga bisa ditemukan. Kenapa? Karena bentuk ft-nya ini bisa kita cari ada bentuk orde eksponensialnya. Dengan demikian, transformasi Laplace dari bentuk ini ada ya. Kita coba yang lain ya, saya tidak akan menjabarkannya, tapi teman-teman bisa lakukan ini sebagai homework atau PR ya, silakan coba sendiri. Misalkan fungsi ft-nya adalah E pangkat T pangkat 2. Jadi ini E dipangkatkan, tapi pangkatnya dipangkatkan lagi ya. Dengan demikian ini tidak ada transformasi Laplace-nya. Mengapa? Karena kita tidak bisa nanti menemukan ada suatu bentuk orde eksponensial seperti ini. Sehingga nanti kalau kita integralkan yang luas kanan ini ya, itu menjadi divergen ya. Jadi tidak menuju kepada suatu nilai. Oke, saya kira ini adalah penjelasan singkat ya untuk mencari syarat cukup daripada transformasi Laplace daripada suatu fungsi. Di video selanjutnya, saya akan mencari transformasi Laplace untuk diferensial atau turunan daripada suatu fungsi. Kita akan melakukan pembuktian itu. Oke, salam semangat.